Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya. Saya sekarang ini berada di Jalan Kendedes, Singosari, Malang. Di sini saya mendatangi patung Dworopolo yang mana kita akan menjelaskan sobat-sobat se-Nusantara ya. Kita biar semakin tahu akan seni dan budaya tinggalan leluhur kita itu, jangan sampai itu kita lupakan, karena ini urat nadi daripada kita tahu dan tidaknya jati diri sebagai bangsa ya. Bahwasanya leluhur kita dulu itu sangat sangat sudah peradabannya itu sudah tinggi sekali. Di sini yang namanya Dworopolo ya, ini ada dua, yang mana ini kondisinya ini tingginya itu sekitar 4 meter ya. Dan di sini saya akan menjelaskan ke sobat-sobat se-Nusantara ya, bahwasanya leluhur kita dulu itu meninggalkan karya-karyanya itu melalui media patung, atau bisa dikatakan fotonya orang dahulu ya, fotonya orang dahulu. Lah semacam kayak gini kan merupakan simbolis ya, simbolis atau sanepan biar bisa menjelaskan ke anak cucunya kelak, termasuk sekarang ini ya. Di sini ada dua, ada sepasang ya, ini merupakan Dworopolo yang laki-laki. Dan yang itu, coba Mas, itu sebentar, itu yang perempuan itu. Oh gitu. Jadi Ya, ini iya sepasang betul. kayak gitu ya, Gus ya? Kenapa sepasang? Ini Iya. laki-laki dan perempuan. Jadi kita kembali lagi bahwasanya dasar daripada terbentuknya atau terciptanya alam semesta ini karena adanya proton dan neutron. Karena adanya energi yin dan yang, min atau plus, karena ada tuntutannya rohnya laki-laki dan rohnya perempuan. Jadi di sini kenapa kok wajahnya itu seram kayak raksasa begitu ya Mas ya. Saya akan menjelaskan ke sobat-sobat se-Nusantara bahwasanya ini merupakan zat ya. Ini merupakan zat pemusnah energi negatif Mas. Ibaratkan itu pemusnah energi negatif itu pada kematian. Jadi ini kan kondisinya itu kan tengkorak ya. Jadi pelebur, ini merupakan pelebur Mas. Makanya ini bisa dikatakan bisa untuk tolak balak ya, untuk tolak balak. Dan ini godonya ini memang istilahnya itu sebagai simbolis bahwasanya kalau sudah keterlaluan terlalu banyak energi negatif yang mau mendekati, ini akhirnya sebagai penyeimbang atau balancing. Jadi orang dulu itu membuat sesuatunya itu tidak ngawur adanya. Ini merupakan hasil daripada puncak meditasi mereka dulu. Jadi puncak daripada meditasi leluhur kita dahulu. Ya. Makanya Gus, saya ini mau tanya Gus. ya, Ini sebenarnya Dwarapala itu pada zaman dahulu itu ini untuk penuntutan untuk apa? Apakah ini penjaga pintu gerbang kerajaan atau gimana Gus? yang jelas ini sebagai itu Mas, regolan pintu gerbang masuk Oh ya, begitu. masuk ke kawasan Kutorojo, istana. Ya. Jadi orang dahulu itu sampai mengkondisikan terbentuknya sebuah istana negara itu ya, sampai di
luarnya itu diberikan patung Dworopolo seperti gini adanya, biar apa? Paling tidak itu sebagai balancing, penyeimbang. Ya. Ya, ada hal-hal energi yang negatif yang terlalu besar sehingga ibaratkan semacam pagebluk orang dahulu itu. Kalau orang sekarang itu kan semacam kayak baru-baru ini yang terjadi semacam kayak corona itu. Oh gitu. Kayak corona. Jadi seperti gitu. Ini godo ini kan untuk pelebur. Nah, itu termasuk ada ularnya ya. Ya. Nah, ularnya ini merupakan simbolis daripada Mahadewa Siwa. Nah, penghancur ya. Jadi penghancur daripada nafsu angkoro Ya. ya. Makanya apa? Kalau orang zaman sekarang itu menilainya itu kan dikiranya ini kan patungnya patung setan. Ya. Salah kaprah, Mas. Kalau mengatakan ini patungnya itu patung setan menggambarkan seperti gini adanya, bukan. Ini sebenarnya itu hasil tertinggi daripada meditasi orang dahulu. Ya. Ya kan? Mertopo itu, Mas, bertapa. Ya. Jadi yang jelas itu mereka-mereka dahulu itu diberikan sebuah petunjuk, melihat kan, bisa melihat. Ya. Oh jadi gini Gus. Ruhnya itu bisa melihat sampai tembus seperti gini adanya. Oh jadi gini Gus. Jadi kan ini itu hasil karya leluhur kita itu seperti ini. Apakah itu memang benar-benar itu leluhur kita itu pernah bertemu sosok seperti ini Gus? Jelas. Nah Anda ini kan sebagai pemahat Gus. Betul. Kalau jenengan memahat kan seolah-olah memang benar-benar itu pernah tahu dan memang ada rujukan sumbernya. Lah orang dahulu kan nggak ada sumbernya. Mungkin ini ketemu kayak gitu Gus? Ketemu, Mas. Ketemu. Jadi kita sebagai anak turun ya. Ya. Ibaratkan kita itu hasil reinkarnasi daripada pemahat waktu itu gitu loh, Mas. Ya. Jadi seperti gitu adanya. Jadi seperti saya gini tuh orang yang bisa untuk mewujudkan sesuai dengan hasil daripada para resi waktu itu ya. Dalam perjalanan pertapaannya menembus apa sih apa saja isi penciptaan dari alam semesta ini beserta isinya. Ya. Nah ini gini Gus, kita melihat ini patungnya sebesar ini. Nah saya itu sangat penasaran sekali gimana ya orang dahulu itu membuat dan memindahkan batu yang sebesar ini. Pada zaman modern sekarang itu ada truk yang besar, ada kren, ada forklift dan lain sebagainya. Mungkin ini sangat berat sekali. Tapi zaman dulu itu gimana Gus? Menurut Gus Antun gimana? Yang jelas mereka itu memakai sistem rukun, goyop, dan kompak atau gotong royong. Jadi banyak orang. Jadi untuk pemindahannya ini dulu dari batu dari lokasi mana itu dipindahkan sedikit demi sedikit, Mas. Oh begitu. Saking banyaknya orang. Oh gitu. Yang dulu belum ada alat berat, Mas. Jadi sistemnya itu sistem manual semuanya. Jadi saking rukun, guyup dan kompaknya kegotong royongan leluhur kita pada waktu itu. Ya akhirnya ya itu, Mas. Iya. Jadi kalau kita melihat gotong royongnya orang zaman dahulu dan zaman sekarang itu ya sangat beda sekali ya. Ya, bisa kita petik. Kita petik ya, kita tiru untuk generasi yang akan datang ini. Untuk bisa kita menirulah hal-hal yang baik pada leluhur kita dulu itu. Leluhur kita dulu bisa mewujudkan seperti gini. Ini loh Mas ya, sampai tak bilangi. Ini kondisi jadi, ini sudah saya hitung dengan rumusan berat. Ini loh beratnya ini sekitar 50 ton Mas. Loh. 50 ton. Bayangkan ini. Pada waktu itu, yang jelas barang belum jadi. Berapa puluh ton malah Mas. Iya. Belum dipahat, belum dibentuk. Ya. Jadi begitu ya, sobat-sobatku se-Nusantara ya, biar kita itu sama-sama nggak sampai gagal paham, karena penelusuran kebenaran sejati ya, untuk ajaran dari leluhur kita itu melalui salah satunya itu karya-karya seni mereka-mereka yang tinggalkan sampai saat ini, detik ini. Ya. Jadi saya di sini sebagai seniman ya, seniman pencipta atau pembuat patung batu ya, bisa menjelaskan karena melalui ritual yoga saya ya. Jadi seperti gitu adanya.
Gitu ya, Ya. Gus ya. Dan memang Gus Anton ini ke sini memang itu mencari referensi dan sumber ya Gus. Bagaimana cara membuat dua rapala yang memang itu dari pakem dari leluhur kita. Apa kayak gitu Gus? Saya loh Mas, jauh-jauh dari Mojokerto ke Malang ini ya. Ya, Kalau ngomongkan soal materi, ibaratnya saya harus mengeluarkan materi berapa. ya, Akan tetapi ini merupakan sebuah tugas ya Mas. Semalam saya itu seperti mendapatkan sebuah petunjuk Mas. ya, ya, Sampai saya cari di Google di mana alamatnya ini. Loh ya, ya, bayangkan ya, loh, itu kalau nggak ada sebuah tarikan energi dari leluhur kita dulu tuh loh. ya, Coba bayangkan. ya, Masalah ya. apa materi apa segala macam itu selama kita diberikan sebuah bisa ya bisa Mas. Hmm, Sudah ada jatahnya semuanya itu. ya, Makanya kita itu penelusuran seperti gini adanya itu sangatlah itu sekali saya. ya, Biar ya. saya itu sudah lepas dari tugas saya. Yang Baik. penting saya itu sudah memberikan definisi ya kepada sobat-sobat Nusantara khususnya negeri ini adanya. Ya, Ya, ya. Baik Gus. Untuk closing statement, mungkin ada pertanyaan gini, apa ya? Memberikan pesan-pesan generasi yang akan datang agar tidak merusak atau lebih mencintai. Monggo Gus, pesan dan kesannya untuk begini pesan generasi. dan kesan ya. Pesan dan kesan dari saya ya. Yang jelas tadi sudah saya katakan salah satunya itu ajaran leluhur kita. Ajaran ini jadi kita itu mewujudkan itu ajaran leluhur Mas. Ajaran leluhur dan juga apa melalui apa tinggalan-tinggalannya mereka dulu. Jadi kita gali lah ke semuanya itu. Kita mesti harus rukun, guyup dan kompak. Ya, seperti itu kan dasar sifat dasar daripada seni dan budayanya atau adat istiadatnya leluhur kita dulu, Mas. Ya. Satu. Dan yang kedua, jangan sampai kita itu berhenti ya untuk penelusuran. Enak sebenarnya. Jadi sobat-sobat Nusantara apalagi generasi muda yang akan datang ini biar tahu oh ternyata tidak melalui sebuah ageman atau agama atau apa, tapi melalui sebuah karya-karya seni mereka kita aplikasikan membentuklah sebuah kalimat-kalimat yang abdiluhung Mas. Ya. Ajaran-ajaran leluhur kita dulu. Ya Gus. Ya, jadi begitu ya sobat-sobat Nusantara ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam nama budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua.